Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran yang disusun oleh Naili Inayah, Hidayatul Laili, Ahmad Mudofar. Pengertian e-learning. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Ada 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik atau e-learning, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Dalam hal ini dibatasi pada penggunaan internet. Yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya eksternal hard disk, flash disk, CD-ROM, atau bahan cetak. Yang ketiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Yang selanjutnya yaitu komponen e-learning. Komponen-komponen yang membentuk e-learning menurut Romis Triawahono tahun 2008 ada 3, yaitu yang pertama infrastruktur e-learning, merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berupa personal komputer atau PC, yaitu komputer yang dimiliki secara pribadi. Yang kedua, sistem dan aplikasi e-learning, yang merupakan sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program pelatihan, ruang kelas, dan peristiwa online. Yang ketiga, konten e-learning, merupakan konten bahan ajar yang ada pada e-learning system atau LMS. Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk misalnya multimedia based content atau konten berbentuk multimedia interaktif, seperti multimedia pembelajaran yang memungkinkan kita menggunakan mouse, keyboard untuk mengoperasikannya, atau text based content. Manfaat e-learning. Manfaat e-learning dapat membawa suasana baru dalam ragam pengembangan pembelajaran. Pemanfaatan e-learning dengan baik dapat meningkatkan hasil pembelajaran dengan maksimal. Beberapa manfaat dari e-learning diantaranya menurut Rohmah: 1. Dengan adanya e-learning, maka dapat mempersingkat waktu pelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Yang kedua, e-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan materi. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian itu, peserta dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, dengan e-learning, proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi dalam ruang kelas saja, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan, para siswa dapat secara aktif dilibatkan dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, manfaat e-learning bagi dunia pendidikan secara umum yaitu fleksibilitas tempat dan waktu. Jika pembelajaran konvensional di kelas mengharuskan siswa untuk hadir di kelas pada jam-jam tertentu, maka e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Yang kelima, independent learning. E-learning memberikan kesempatan bagi para pembelajar untuk memegang kendali atas kesuksesan belajar masing-masing. Artinya, pembelajar diberi kebebasan untuk menentukan kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagaimana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dahulu.